Outdoor Pro Takeover. Kali ini gue lagi di Go Mountain, Grand Depok City. Terima kasih nih Go Mountain udah menyediakan tempat untuk kita ngobrol-ngobrol. Dan hari ini gue punya bintang tamu spesial, yaitu Bang Harley Sasta. Apa kabar Bang Harley? Alhamdulillah baik, tapi baru sampai nih dari Surabaya. Oh, baru sampai dari Surabaya. Memang mobilitasnya sangat tinggi dengan berbagai kegiatan outdoor. Nah, boleh dong cerita ke teman-teman di rumah soal ekspedisi di Kalimantan Barat. Kemarin kan gue dengar abis ekspedisi di Kalbar kan? Oh, yang baru kemarin ya? Betul. Oke. Itu salah satu kegiatan, salah satu ekspedisi. Jadi kebetulan memang di Kalbar itu beberapa kali ekspedisi. Salah satunya di kawasan Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata. Itu kalau teman-teman bisa cari deh, itu kawasan seperti apa, ekspedisinya apa, kita melakukan berbagai kegiatan. Dan di sana juga bareng ahli botani juga dan berhasil ditemukan beberapa spesies tanaman baru. Itu salah satu ahli botani Indonesia, ahli botani muda ya, namanya Randy Agusti, dan beberapa kali udah mengeluarkan jurnal-jurnal tentang jurnal internasional tentang botani ya, di pencarian internasional. Nah, itu nanti cek ya Karimata seperti apa, itu cantik banget. Tapi memang kawasan cagar alam. Googling coba tapi, Karimata. Itu kawasan cagar alam, tapi memang kita melakukan kegiatan itu bersama KSDA Kalbar, yang digagas oleh KSDA Kalbar yang di bawah pengelolaan dia. Karena untuk bagaimana kita masih punya kawasan-kawasan, kita masih banyak sebenarnya, bisa dibilang masih banyak temuan-temuan yang kalau kita jelajahi, kalau kita melakukan kegiatan eksplorasi itu masih banyak yang, walaupun sudah ratusan tahun lalu kawasan kita udah dijelajahi para naturalis penjelajah dari internasional dari zaman 1600-an, 1700-an, tapi ternyata sampai sekarang pun ketika kita melakukan kegiatan seperti itu masih aja ada temuan-temuan baru ditemukan. Dan yang menarik kemarin salah satunya yang terakhir melakukan kegiatan adalah di kawasan cagar alam Gunung Nyut. Kawasan cagar alam Gunung Nyut termasuk bisa dibilang kenapa kemarin KSDA Kalbar melakukan kegiatan itu, karena salah satu kawasan yang datanya sangat minim. Data informasi masih sangat minim, makanya KSDA Kalbar melakukan kegiatan di situ. Temanya sendiri waktu itu Scientific Exploration and Expedition Cagar Alam Gunung Nyut. Nah, itu lokasinya hampir berbatasan dengan Malaysia, Sarawak, lumayan jauh dari Pontianak itu, bahkan sampai ke kaki gunungnya desanya itu juga jauh banget, lumayan. Nah, di situ yang salah satu yang fenomenal yang kita temukan kemarin, bisa dibilang nggak sengaja. Tidak sengaja nih. Katak pelangi. Katak pelangi? Ya, katak pelangi atau nama umumnya lebih dikenal Sambas Stream Toad. Berarti ketemunya di daerah Sambas ini? Bukan, hulu sungai Sambas. Hulu sungai Sambas. Jadi Sambas Stream Toad itu nama umum yang dikenalkan jadi dia masuk tahun 2010 itu Konservasi Internasional dan IUCN memasukkan katak pelangi ini masuk sebagai bagian dari 10 katak paling dicari di dunia, the most wanted. Dan ketemunya di Kalimantan Barat. Memang awalnya di Kalimantan Barat, kawasan Indonesia. Tapi sudah lama tidak ketemu gitu. Jadi gini, cerita tentang katak pelangi ini 129 tahun yang lalu, seorang penjelajah dari Jerman lagi nih ngomongnya, Jerman, Johann Gottfried Herrell itu, kebetulan dia pernah menjadi direktur Kebun Raya Bogor juga. Tahun 1893, salah satu direktur Kebun Raya Bogor. Belum lahir tuh. Ya, 1893. Dan 1893 itulah sekaligus dia melakukan penjelajahan ekspedisi besar di Kalimantan, salah satunya di kawasan di Gunung Nyut termasuk, dan dia juga orang Eropa kedua yang naik ke Gunung Kelam juga, yang ada tanaman apa namanya, kantong semar yang hanya ada di situ tuh. Itu. Nah, 1893 dia menginformasikan tentang temuan katak ini. Katak pelangi ini, tapi bukan di Gunung Nyut waktu informasinya, di hulu sungai Sambas, tapi di Gunung Damus. Berarti bisa dibilang katak pelangi ini endemiknya Kalimantan Barat. Nah, Gunung Damus itu posisinya memang masih berdekatan dengan kawasan Gunung Nyut, masih dekat-dekatan gitu loh. Memang sekitar situ ada beberapa puncak kan, termasuk Gunung Damus. Kenapa dibilang Sambas Stream Toad? Karena itu termasuk hulu sungai Sambas. Nah, itu
berarti 129 tahun yang lalu ya. Iya. Nah kan 1893. Setelah itu tidak ada informasi lagi tentang katak itu. Hilang tuh. Wah, nggak ada informasi lagi Nggak ada ditemukan di Indonesia. informasinya, Walaupun ada informasi oleh peneliti kedua, ketiga itu sampai tahun 1920-an ditemukan di Sarawak katanya di Malaysia. Informasi itu Sarawak Malaysia. Sampai tahun 2011 katanya ada informasi lagi seorang herpetologi dari Malaysia ketemu juga menemukan itu dengan mahasiswanya di kawasan Sarawak juga di Gunung Perensan perbatasan dengan Indonesia. Nah, tapi itu kita bicara Malaysia. Tapi ketika kemarin kita bicara di kawasan Indonesia, ditemukan pertama kali di Indonesia, di kawasan Indonesia, dan kemarin pas tim penjelajahan kita, jelajah alam Gunung Nyut PKSD Kalbar itu, ketemu itu, dan itu nggak sengaja, di luar ekspektasi, lucunya itu loh. Itu ya, nggak disangka-sangka ternyata muncul setelah 129 tahun lamanya, jadi, akhirnya ada informasi baru betul, lagi. Dan itu menariknya, kisah di balik itu lucunya gini. Ketika Sarawak, orang Malaysia itu berusaha mencari itu, karena kan diinformasikan katak pada dicari nih. Mereka berusaha nyari di Malaysia. Ketemulah, hebohlah dunia saat itu. Wah, ditemukan lagi katak ini. Padahal data informasi terakhir hanya ilustrasi kan, nggak ada warnanya. 2011. Oke lah, makanya kita expect. Kita tahu, tim kita tahu. Saya ngobrol sama ahli botani juga, walaupun nanti yang mengkonfirmasi seorang harus ahli amfibi ya, seorang ahli herpetologi. Jadi nggak bisa, walaupun dia ahli botani, ahli yang lain, nggak berhak mengkonfirmasi itu benar. Karena tetap harus ahlinya. Kita hanya melaporkan, menemukan ini benar nggak gitu. Nah, jadi persis tanggal 17 hari keberapa ya setelah ekspedisi itu, jadi sepanjang jalan kan kita mengumpulkan spesimen, tumbuhan-tumbuhan kita dikumpulin, dikantongin, pakai kantong. Jadi itu diambil sedikit, didokumentasikan, kayak gaya-gaya Indiana Jones lah. Ya. Penelitian ini berada di Kalimantan Barat dengan gaya Indiana Jones. Ya. Itu kan gayanya kan gitu. Atau penjajah zaman dulu dengan gaya-gaya kemeja. Kan seru tuh, asik kan penjajahan, mengumpulkan. Sorenya kita kerja dari hasil spesimen yang kita kumpulkan, diukur pakai penggaris, dicatat, dibelah ujungnya diginiin, pokoknya diteliti lah ya. Mengumpulkan awal, kemudian dibawa pulang, diteliti berikutnya, mendetailnya kemudian, karena tetap harus di awal kalau ahli botani kata Randy, biar nggak keburu rusak. Iya, betul. Walaupun nanti berikutnya dilanjutkan karena dibawa pulang kan. Iya. Jadi pulang tuh bawa banyak spesimen tumbuhan juga berkantong-kantong gitu. Nah, pas tiap di base camp, sorenya di base camp kita ngecek, siangnya atau itu kan dengan kondisi cuaca hujan, dan kita masuk ke kawasan ngerasain banget dengan hutan Kalimantan yang wah. Terus kemarin dapat spesies apa aja? Tumbuhan selain katak nih. Ya, kayak tumbuhan, beberapa jenis tumbuhan yang beberapa baru, tapi masih sedang di jurnal belum keluar. Lagi. Yang jelas lebih dari 10. Itu udah banyak banget. Ada yang new record juga, ada rekaman baru. Tapi sekarang tinggal jurnal lagi dikerjain oleh Randy, karena dia ahli botanisnya. Nanti akan keluar, tapi dia udah informasikan ada beberapa jenis yang baru. Nah, tanggal 17 Agustus, jadi yang menarik ini, katak ini hadiah buat kita. Persis hari kemerdekaan. Keren kan? Jadi pas upacara siang nih, upacara pagi kita di sungai, di batu-batu. Wah, itu berasa banget suasana. Seru ya? Suasana upacaranya dengan masyarakat pendukung perlengkapan ekspedisi kita, karena membantu peralatan atau petunjuk jalan juga kan. Atau upacara, berasa deh lebih rasa nasionalisme tinggi banget di situ. Jalan lagi kita waktu juga dengan kepala balai langsung ikut ya, kepala balai terjun langsung juga. Nah, siang itu ribut nih. Aduh, kita belum dapat satwa nih, gambar ini gini, kita harus hunting atau gimana gini. Aduh, oke, malam kita herping. Habis makan lah, kita herping habis hujan, jalan nih. Herping kita nggak sampai 2 jam. Beberapa makhluk satwa malam yang aktivitas malam ambil gambar. Ada beberapa jenis katak, kodok, ada beberapa juga beberapa satwa malam, ada kecil-kecil juga kataknya. Ada salah satu katak kita masih ganggu, itu katak pelangi. Padahal kita udah tahu bahwa katak pelangi mungkin ada di situ, tapi kita nggak ekspektasi menemukan itu. Karena nggak benar-benar nyariin itu juga. Betul, karena kita kecil kemungkinan kalau kita bilang, karena waktu kita yang singkat, kurang 10 hari, nggak fokus ke situ.
Padahal kalau kita dengar yang Malaysia aja di Sarawak nyari berbulan-bulan, bahkan lebih dari 10 bulan untuk nyari si katak itu. Si katak mungil ini. Nah jadi ambillah tuh gambar, cepat, dokumentasiin, video dikit, dan ini udah pulang. Udah selesai, dapat gini. Pokoknya udah berikutnya ekspedisi kita udah sampai lanjut ke satu titik tertinggi di puncak itu, masuk ke hutan lumut. Ada satu kawasan yang menarik, ekosistemnya unik. Kita perkirakan ekosistem itu terbentuk sekian udah jutaan tahun sampai terbentuk proses seperti itu. Cuman mungkin saya nggak bisa menyebutkan titik koordinat atau apanya karena ini kita masih jaga karena kawasan apalagi cagar alam kawasan ini karena di situ kita perkirakan bahkan diperkirakan ada 100-an jenis anggrek ada di situ satu lokasi, belum lagi kantong semar, belum lagi mungkin ekosistem tumbuhan jenis lainnya. Dan itu kita akan melakukan kegiatan berikut eksplorasi yang memang harus akan dilanjutkan oleh tim KSDA Kalbar sendiri karena ini penting buat keragaman hayati kita ya, merekam kembali jadi jangan sampai orang asing terus yang nemuin betul merekam, tapi tetap orang kita bisa kok banyak penjajah kita merekam kembali. Dia dulu kan orang asing terus, jangan keduluan terus. Buktinya katak pelangi aja nongolnya kembali ketika lagi. Kemerdekaan Indonesia Itu kepada dia. masyarakat Indonesia. Itu dia. Nah, cerita katak pelanginya pulang dari sana 3 hari kemudian gue buka ini dong, buka file. Lihat berapa katak, gue curiga sama katak ini ya. Asaan kontak lah Randy. Ren, ini si katak pelangi bukan sih, gue curiga dari tadi bolak-balik lihat foto yang lain kok ini feeling gue nggak enak deh, gue bilang gitu kan. Di awalnya pertama masih ragu, nanti dulu takutnya mirip atau gini kan. Harus konfirmasi ke ahli amfibi, ahli katak, salah satunya ada ahli katak pokoknya 4 ahli katak internasional, diakui internasional yang orang Indonesia. Itu 4 ahli katak dunia lah yang ada di Indonesia yang mengkonfirmasi. Dia kontak lah ke orang teman-temannya, para peneliti juga kan, link para peneliti sama tuh. Sore dia kontak, Hale, itu benar, ternyata itu katak pelangi, serius toh, itu konfirm katak pelangi, sumpah lo gitu. Wah, lo heboh antara merinding, kaget, dan kalau beneran lo, gimana nih, gue merinding nih, gue bingung kan. Silent dulu. Lo bayangin dong, dari bulan Agustus sampai bulan baru kemarin kita publish dulu, silent gak boleh keluar. Ditahan ya, rahasia tentang katak pelangi ini. Khawatir, beberapa khawatir, dan kita harus benar-benar memastikan semua benar. Terus, si jurnal itu juga lagi dibuat oleh ahli katak juga, yang memastikan itu kita cuma ngambil dari beberapa sudut gambar karena kita nggak pasti kan waktu itu. Spesimen juga kita nggak bawa. Waduh, ini kalau ini yakin. Kontak kepala balai, udah dengar juga. Oke, memang udah ada konfirmasi ke KLHK juga. Dibikin profilnya, sempat diinformasikan di HKN juga kemarin di Bali. Udah keluar, wah, ini temuan penting nih. Temuan penting. Oke, udah konfirm, udah ini. Gila nih, pokoknya udah rasanya tuh udah gila, pas 17 Agustus loh, hadiah nih, kayak gitu ngerasa gitu. Wah, di kemerdekaan nih, hadiah ini. Wah, pokoknya udah rasanya udah kayaknya gembira, pokoknya udah benar-benar luar biasa kita ngerasain, dan salah satu temuan yang fenomenal kita bilang. Dan itu menandakan bahwa ternyata alam kita, sebagian alam kita yang digembur-gemburkan, memang kita akuin sebagian rusak. Tapi kita harus akuin juga yang masih baik, kawasan hutan kita masih baik, itu yang ya memang di kawasan konservasi. Kita harus jujur, kawasan konservasi kita, kawasan hutan masih baik, memang banyak di kawasan konservasi. Dan itu juga membuktikan dengan kata kita masih ada, berarti dia masih merasakan masih tempat yang baik buat nyaman buat dia hidup. Setelah 129 tahun, makanya rame kemarin pas kita publish, wah heboh dong, wah kita mau ini nih. FYI aja, gue udah lihat foto kataknya, nanti bakal dimunculin nggak di sini? Boleh nggak? Boleh kan, udah dipublish ya, jadi boleh nanti di insert ya, tolong ya, editor kita jadi ini kataknya. Atau di insertnya yang kan banyak berita udah di media-media muncul tuh. Boleh. Nah, media-media itu yang bisa dimunculkan bisa jadi informasi katak pelangi dari Indonesia. Berarti ini membuktikan juga bahwa Indonesia memang rumah ya untuk berbagai macam spesies yang luar biasa. Ya, keberagaman. Nah, tergantung gimana kita sebagai manusia tetap ngejaga. Itu dia. Gitu. Dan pokoknya gini. Jadi kita gembiranya
Bahkan kita kemarin pakai kata-kata welcome home. Welcome home Samba Streamboat, selamat datang kembali di rumahmu. Kita ngomong gitu. Padahal sebenarnya mungkin dia di sana aja, cuman kita aja yang nggak pernah ketemu ya. Selama 129 tahun nggak ada yang sampai ketemuin. kita ngomong gini, lu aja gak datang ke sini, gue udah dulu di sini aja kok, nggak datang-datang lagi aja gitu loh. Tapi at some point juga sebenarnya baik juga, berarti ekosistem dia masih terjaga, Betul. dia Betul. masih ada di sana setelah Betul. beratus-ratus tahun Ya. itu. Ini adalah sesuatu yang harus kita jaga benar. Sangat jaga banget. Walaupun emang di Malaysia ketemu, tapi kan kita bilang kita nggak bicara itu, kita bicara mengatakan Indonesia. Betul, di kawasan Indonesia. Ya, karena memang ditemukan pertama kali dilihat di kawasan Indonesia. Nah, dan namanya juga pakai nama Sambas Streamboat, itu khas banget Sambas Indonesia. tuh kalau mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Sambas tuh salah satu daerah di Kalimantan Dan Barat, namanya sama ya, nama Sambas. Sungai Sambas. Sungai besar. Dan memang katak ini bukan hidupnya di sungai yang gede, tapi kan dibilang hulu tuh karena di hulu itu kan sungainya lebih kecil. Namanya Sambas Streamboat. Kenapa Streamboat? Memang stream itu kan sungai yang berbatu-batu. Ya. Nah, jadi Dia di sela-sela batu itu. enggak, emang di sekitar situ, di terestrial, di sekitar situ. Kecil ukurannya cuma ukurannya itu 30 sampai 50 mm. 5 cm ya. Kecil banget Kecil. dong. Kecil. Pokoknya ini satu katak yang karismatik. Kirain katak yang segede ini gitu, enggak kecil, ya? kecil. Kecil Nah, banget, kalau 5 cm paling segini. Ya, makanya itu salah satunya. Dan kalau di kepala KSD Kalbar saat kebetulan kan pas ekspedisi kemarin kepala KSD Kalbarnya sudah berpindah ke Kalteng. Yang sekarang akan melanjutkan ini, tapi pesannya adalah KSD Kalbar akan mengetatkan lagi ini karena dikhawatirkan banyak pemburu nih. Iya, Dia jangan apalagi sampai- setelah dipublikasi ini ya, itu benar-benar harus para kita pemburu jaga. Satwa-satwa yang unik dibilangnya satwa gitu unik, ya. satwa apa ya dibilangnya? Satwa eksotis ya, kan Iya, banyak eksotis. tuh. Nah, padahal kan juga kita nggak sembarangan juga kan, hati-hati. Betul. Karena itu penting banget ngejaga itu. Dan Oke. salah satu lagi di situ adalah tadi yang salah satu kawasan ekosistemnya yang memang satu unik tuh, tempat itu unik banget. Yang itu. banyak anggrek Ya, itu cuma ya. kita masih belum. Tapi belum dipublish. Tapi emang kita jaga. Yang jelas itu kita ke sana memang tujuannya untuk penelitian edukasi karena kawasan itu, karena kan nggak bisa semua orang masuk situ, karena Betul. hanya buat kegiatan-kegiatan, memang buat mendata, merekam kembali. Ini loh kawasan kita masih Sebagai baik, pengetahuan penemuan, ya, edukasi itu. Nah, Tapi kalau untuk macam-macam di sana, hey, nggak bisa, jangan karena bukan coba-coba. tempat wisata umum gitu. Nah, Oke, Bang Harley, mungkin cukup dulu soal katak. Oke. Kita korek soal Bang Harley nih. Oke. Dari tadi menceritakan soal katak ini kan seru banget. Tapi boleh nggak ceritain ke teman-teman di rumah yang mungkin ada yang sudah kenal Bang Harley? Kalau anak-anak dunia outdoor dan konservasi pasti banyak yang udah tahu lah sama Bang Harley. Tapi mungkin penonton kita ada juga yang belum tahu. Bang Harley, boleh nggak sih cerita? Bang Harley kan sebenarnya penulis nih. ya. Tapi gimana ceritanya sampai bisa terjun ke alam gitu, sampai ekspedisi, naik gunung, ke cagar alam, taman nasional, segala macam nih. Boleh nggak ceritakan sedikit awalnya terjun ke alam tuh gimana? Lama banget ya. Coba dikulik-kulik dulu. Oke. Lama banget. Makanya awalnya itu mulai SMP kelas 1. SMP kelas 1. SMP 1 udah mulai. Udah suka lah, maksudnya udah mulai jalan-jalan lah, jalan-jalan kemana. Lebih jalan wisata sih, sama teman-teman tiap sekolah liburan, nabung, jalan kesini yuk. Kok jalan biasa ya, ke Jogja atau camping-camping lah. Di Selat Bintana ada ngerasain camping, atau di situ gunung, ngerasain camping kebanjiran saat itu. Masih, itulah cuma sekedar, nama kayak anak sekarang lah, camping. Jalan-jalan doang ya. Pokoknya ngerasa saat itulah. Udah suka. Terus mendalamnya itu? Ya awalnya juga tetap suka nonton acara-acara yang senang-senang alam. Tapi ada dua sosok yang sebenarnya juga mempengaruhi gue. Gue dulu hobi baca, salah satunya hobi baca. Kalau pernah dengar seri Tintin. Oh ya, Tintin. Tintin di Adventure. Tintin menjelajah kan? Detektif, menjelajah, dia jurnalis. Tintin kan jurnalis. Berarti Tintin adalah pedoman hidup Bang Harley. Salah satunya. Salah satunya. Yang keduanya adalah Indiana Jones. Jadi sebenarnya dua ini yang salah satu jadi yang gue suka. Indiana Jones dengan gaya stylenya itu, dengan seorang profesor peneliti dan ininya adventure-nya. Tapi dia ketika melakukan perjalanan yang gue suka adalah bagaimana dia risetnya kuat. Sebelum jalan pasti dia riset. Ya. Wah. Nyari-nyari dulu ini jalan baru, jadi nggak cuma sekedar jalan tapi riset. Makanya sampai sekarang pun gue selalu bilang riset penting di awal.
Jadi riset apapun, kita mau datang ke sana, tempatnya seperti apa, yang mau datengin apa, pokoknya semua apapun yang mau kita datengin, kita cari tahu dulu. Iya. Nah dari situ dengan gaya ini, ya ini aja kan modelnya kayak gitu tuh, terus jadi pulang bikin laporan juga kan dia, atau dengan mahasiswanya itu nanti di kampus, wah jelaskan ini gitu lah. Kalau Tintin dengan gaya seperti itu, dengan gaya jurnalisnya, detektifnya, nulisnya, walaupun dengan si Kapten Hedoknya, tapi Tintin ya Tintin. Nah itu maksud gua terpengaruh itu, dan ya kadang-kadang style gue suka kepengaruh dari dua orang gitu. Berarti itulah yang mempengaruhi Bang Harlis selayaknya Bang Harlis sekarang ya? Ya saat itu berjalannya waktu sering gitu. Nah makin terus kecebur juga karena didorong. Bisa dibilang keluarga terjun petualang juga semuanya, bisa dibilang, dari bapak yang suka keliling dulu, naik motor sampai ke Papua juga bawa juga. Naik motor ke Papua? Ada berapa lah, maksudnya bahkan nama gue sendiri karena bokap senang motor Harley dulu. Nah pokoknya dari situ sejarah nama salah satunya. Nah keluarga pun yang nomor 3 juga termasuk, dari nomor 1 nomor 2 suka, dan bahkan nomor 3 itu zaman itu juga sering mencarian SAR kemana, pernah nemuin mayat diangkat, plak putus mayat, pulang-pulang bau mayat lah, karena sering pergi lah. Dia juga salah satu orang yang menjerumuskan, bisa dibilang lah, kegiatan ini, dan banyak hal lah. Ya, proses-proses adik gue sekarang, walaupun akhirnya nanti semua di bidang petualangan, tapi ada masing-masing. Ada yang ke SAR, lo kenal sendiri, ada adik gue yang mana, ada yang ke rafting, dan gue ke bidang ini. Jadi masing-masing ada ketemu jalannya. Iya, di outdoor sama-sama, tapi bidangnya beda-beda nih ya. Ada fokusnya masing-masing. Okay. Akhirnya gue sampai gue belum nulis waktu itu. Mulai nulis, akhirnya waktu itu mulai mikir, waduh, gue harus nggak gini doang nih. Gue harus bisa, gue dapat sesuatu dari alam, gue harus bisa membuat karya yang bisa paling bermanfaat lah. Kalau gue nggak ada, istilahnya gue bilang, kalau gue nggak ada, kalau gue udah meninggal atau gimana lah istilahnya, ada legasi atau dia ditinggalkan bermanfaat terus. Nah, berkaca dari itu mulailah nulis. Berarti sebenarnya bukan nulis dulu baru bermain di alam, tapi bermain di alam dulu, kemudian baru menulis ya? Baru nulis. Dan pokoknya udah mulai nulis di blog-blog waktu itu, terus waktu itu media pertama yang gue tulis secara profesional Sinar Harapan. Mungkin udah nggak ada Sinar Harapan, salah satunya pemretnya juga senior kita di Mapalawi waktu itu. Nah, kebetulan di situ. Nah dari situ udah senang, udah makin tulis, pengalaman makin banyak, tapi di situ gue makin belajar, makin berubah cara sikap berperilaku kita berpetualang. Mungkin yang dulu gue cuek, bodoh amat, sampah juga cuek. Istilahnya semakin jalan, semakin banyak tahu, semakin banyak ini belajar, semakin berubah cara berpetualang. Mulai semakin aware dengan sekitar harus ya? Semakin aware. Memang harusnya semakin banyak, semakin ini semakin aware. Iya. Karena bukan kita yang merubah alam, tapi alam yang merubah cara perilaku kita. Dan gue mulai di situ, pelan-pelan. Di situ, dan akhirnya nulis, semakin mengenalkan tentang konservasi. Terjun di situ mulai. Terjun di situ, menulisnya juga sekedar bukan nulis, akhirnya bukan sekedar nulis tentang menginformasikan wisata, sekedar yuk jalan ke sini-sini, enggak, tapi ada pesan. Ada edukasinya. Edukasinya. Di situ makin berkembang, terlibat dengan teman-teman KSDAE, ada mulai ikut bantu tentang bagaimana melakukan kegiatan dengan benar, bijak, dan bertanggung jawab di alam, melalui tulisan, melalui ini, kayak gitu. Dan akhirnya terus ke link dengan teman-teman KSDAE sampai TAN, Cibet Alam, dan akhirnya melakukan bersama dengan teman-teman peneliti bareng-bareng melakukan ini, karena pesan tadi ada beberapa kepala di KSDAE, salah satunya tadi adalah kita sering kecolongan. Kecolongan sering banget penemu-penemu luar yang dapat lagi padahal kita bisa loh. Iya. Dan padahal ada di kawasan kita nih. Betul, dan dari situlah, dan kebetulan ada teman-teman tim juga, mungkin lo kenal, pasti pengen tahu juga lah ya, teman-teman yang kita di Baraka itu, di Baraka Bumi itu, kita sama-sama punya mindset yang sama. Ayo kita buat, kita juga bantu visualisasi bagaimana mengenalkan tentang alam kita dengan baik, melakukan kegiatan yang baik, dan sekaligus menginformasikan tentang keberagaman, begitu beragamnya keragaman hayati di Indonesia. Betul. Itu salah satu. Bang Ale, tadi kan Bang Ale bilang ternyata mulai berpetualang dulu baru menulis. Betul. Nah, untuk mulai menulis ini kan pasti nggak semua orang
punya talenta untuk langsung menulis Iya. Nah, Bang Ale nih sebenarnya apakah dari dulu sudah punya basic jurnalistik kah, atau belajar di sekolah kah, atau faktor-faktor apa aja sih yang bisa membuat orang itu menjadi seorang penulis? Misalkan ini juga sebenarnya bisa jadi inspirasi untuk teman-teman di rumah, supaya kayak tadi Bang Ale bilang, jalan-jalan nggak sekedar jalan-jalan aja, tapi memang eksplorasi ada yang dibawa pulang dan bisa diberikan kembali, diedukasikan kembali ke teman-teman yang lain gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau nulis-nulis kayak gitu bukan hanya sekedar semua bisa. Semua bisa. Dari bagaimana bisa menyampaikan itu dari hati sampai ke hati bacanya. Kalau gue biasa pakai sistem 3. Apa tuh? Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, yang kita tuangkan kembali. Nah, kalau bicara tentang nulis-nulis eksplorasi kayak gini, kalau kita belajar, kita coba riset ke belakang, itu banyak naskah-naskah, risalah-risalah para penjelajah di masa lalu. Dia juga banyak latar belakangnya bukan penulis. Jung Hoon, dokter militer. Dokter militer loh, tapi terjun akhirnya dia dikenal sebagai seorang botani, geolog juga. Tapi dia bisa menulis tentang risalah perjalanan. Salah satunya terkenal itu Java, yang bagaimana menceritakan tentang 40 gunung di Jawa, dari mulai tentang tumbuhan botanis sebagaimana, kalau dibaca terus menarik risalah-risalahnya, atau Wallacea, atau siapa, banyak banget. Itu mereka bagaimana mereka bisa menuliskan itu, perjalanan itu, risalah-risalah itu, yang akhirnya itu kita bisa tahu kondisi alam kita dari dulu para mereka lah. Kalau nggak ada jejak-jejak itu yang ditinggalkan, kita mungkin masih blank tentang kondisi alam. Termasuk informasi-informasi mungkin yang teman-teman suka mendaki jalur-jalur itu udah lama gitu loh. Dan itu dari info-info itu dari mereka gitu. Jadi tentang nulis, jadi gini, kalau tentang nulis perjalanan di alam sebenarnya itu bukan sesuatu yang mengawang-awang. Semuanya bisa kita lihat, semuanya kita rasakan. Semuanya udah jelas. Sekarang bagaimana kita menyampaikan. Kendalanya pasti ada, gue juga merasakan juga. Pasti kendalakan tentang, wah dari awal mau nulis apa nih, gitu lah. Nulis dulu, mulai aja nanti kita baca ulang lagi. Yang penting mulai dulu. Gue latar belakangnya bukan jurnalis, bukan seorang kuliah di jurnalis. Gue malah itu ya kan? Tapi memang nggak tentang nulis ini nggak harus. Tapi pernah ada ngikutin singkat sih tentang jurnalis. Dan tulisan kita memang harus dipertanggungjawabkan, bisa dipertanggungjawabkan data-data. Jadi jangan sembarangan juga. Jadi bukan nulis fiksi ya bukan, sebenarnya. Ini bukan fiksi, jadi beda. Jadi dibilang itu non fiksi itu semuanya ada. Jadi bisa ditulis dengan secara apa ya? Misalnya tentang kasus-kasus kayak harimau kena jerat. Itu kita bisa cara penulisannya kita bisa gaya bahasa yang lebih enak nyampenya. Misalnya dari sisi kita rubah cara pandang harimau yang kena jerat, seolah si harimau itu bercerita. Itu kita bisa ubah, gitu, biar menarik. Berarti sebenarnya kalau gaya penulisan itu memang mungkin bisa berbeda-beda. Bisa beda-beda. Tapi basicnya untuk mulai menulis, at least tadi Bang Ale bilang mulai dulu aja. Mulai dulu. Tapi suka baca juga harus. Betul. Iya ya, supaya punya referensi ya. Nggak mungkin orang suka nulis nggak suka baca. Betul. Supaya punya referensi. Dan kalau menurut gue yang gue tangkap nih Bang, harus lebih peka nggak sih? Peka dengan sekitar. Ngeliat apa yang didengar, apa yang dirasakan. Betul, itu. Dan nggak usah nungguin, aduh, ya bahasa kayak gini, coret lagi. Nggak usah, jadi ketika kita baca buku apapun, pasti lama-lama kita akan kepengaruh biasa gitu loh. Betul. Nah, tapi sepanjang perjalanan waktu nanti ke bawah sendiri. Gitu. Dan yang pastinya nulis itu adalah salah satu cara, apalagi yang kita peninggalkan misalnya buku, tulisan-tulisan apapun itu ada istilah, kalau saya lupa ya siapa yang ngomong gitu ya, kalau lu bukan anak seorang wali atau anak seorang siapa petinggi, menulislah, nama lu akan istilahnya sampai kapanpun nama lu akan tetap ada. Betul, karena tulisan itu tetap ada ya. Contohnya berapa buku-buku yang udah ratusan tahun. Kayak Wallacea. Itu. Jadi itu bukti-bukti dan memang itu bermanfaat. Dan kita itu hidup terus. Oke. Bang Ale, tadi kan udah ngebahas soal penulisan nih. Tapi kalau kendala dalam ekspedisi itu apa aja sih? Ada nggak sih? Kan pasti ada kan, apalagi bermain di alam nih. Ada, pasti ada. Ada ekspedisi dari beberapa ekspedisi yang dilakukan bersama teman-teman KSDAE ya. Dari mulai di Halmahera, Papua sampai ke di Aceh waktu juga di Desert berapa. Ada lah, pasti ada. Beberapa kendalanya yaitu
Ya ini sih lebih ke beberapa hal teknis mungkin ya, cuman beberapa hal, tapi kalau secara umum sih menurut gue mungkin karena seneng ya. Jadi kayak semua tetap suka-suka aja ya. Kendala itu kita hadapin. Namanya pasti kendala di alam ada, tapi kita udah harus istilahnya apa ya? Kendala di alam itu pasti cuaca, lagi di hutan kan. Kondisi udah cuaca kayak gitu, hutannya kayak gitu, yang lebat misalnya sungai-sungai yang ada sungai besar, ya, pokoknya ya namanya kendala di hutan ya memang kendala di hutan memang kayak gitu ya, mau gimana gitu, kita tetap hadapin aja. Berarti kendalanya lebih dominan ke kendala alam ya? Jadi hadapin biasa aja. Oke, gitu. Berarti sebenarnya yang harus kita siapkan adalah manajemen perjalanan kita juga ya? Mental kita udah tahu mau ngapain, jadi kalau namanya dialamkan ketemu gitu ya sudah, kita hadapin itu, kita udah harus tahu, kita paling, makanya dibilang kendala di alam ya masuk hutan, kendalanya ya kondisi hutannya, hutan Indonesia yang hutan hujan, lembabnya seperti itu, tahu kan ngerasain lembabnya bagaimana, hutan hujan kita lembab banget, kadang hujan sering turun hujan dengan kelembapan yang tinggi, belum pacetnya juga, lumpur kadang-kadang masuk ke sungai-sungai ini dan ya berarti... tapi ya itu hadapin aja. Karena emang enjoy menikmati itu. Udah pagi tadi kalau misalnya kita berhasil dari kegiatan walaupun dengan medan kayak gitu, hal-hal yang kita berhasil menemukan atau hal-hal baru atau kita bisa mendokumentasikan itu kayaknya menjadi sesuatu nilai ini sesuatu yang kita bisa berikan gitu loh. Tapi berarti kendalanya hanya sekedar kendala alam aja? Kalau gue ngerasain lebih ke situ. Nggak ada kendala kayak misalkan tiba-tiba ada orang yang nggak suka atau warga sekitar yang sekiranya, atau mungkin soal perizinan kah? Tapi kalau itu ada sedikit, tapi kan itu udah disiapkan oleh karena ini karena perjalanan resmi juga ya bersama dengan BKSDA. Karena perjalanan resmi dengan KSDA bersama dengan Balai TN, Balai KSDA masing-masing daerah. Itu sudah disiapkan, jadi sebelum berangkat mereka udah, bahkan sebelum berangkat pun sudah ada riset awal. Di situ tinggal riset mendalamnya aja ya. Ya, riset awal udah ada. Nanti mau berangkat target kita apa nih? Tentang temuan apa nih? Tentang ada apa yang di situ yang belum udah lama nggak ini? Kita usaha itu beberapa. Bahkan ada beberapa yang nggak ketemu, kayak misalnya waktu itu di Halmahera, di Kertajaya Lebata, target kita adalah sarang burung bidadari. Karena semua orang mengejar itu. Benar, gue juga pernah. Peneliti luar mencari itu. Burungnya ada, karena satu-satunya burung jenis cendrawasih yang ada di luar Papua hanya di situ. Iya, gue pernah juga tuh, ini agak sedikit intermezzo ya, gue juga pernah tuh, tapi kelihatannya di ujung sana jauh. Bener kan, burung bidadari, terkenal kan, di luar jenis cendrawasih yang ada di luar Papua. Ada di Maluku Utara, di Kepulauan Halmahera, Kertajaya Lebata. Itu pertama kali dikumpulkan spesimennya oleh si peneliti asing juga, udah lama juga, si siapa, lupa namanya, Wallace kalau nggak salah. Iya, Wallace. Nah, data itu udah dikumpulkan oleh Wallace, tapi sarang burungnya sampai sekarang belum ketemu. Nggak ketemu di mana. Nah, makanya kalau kemana kita ekspedisi waktu itu kita dapat, itu akan heboh di dunia. Cuman ya sudah, gitu loh. Itulah namanya ekspedisi ya. Namanya ekspedisi, tapi ada hal-hal lain gitu. Jadi kendala-kendala kalau misalnya bilang tadi tentang ketemu tentang pendekatan dengan masyarakat itu sudah dilakukan dulu oleh pihak. Jadi kita datang, bahkan dengan tinggal dengan masyarakat, rumahnya sudah disiapkan oleh mereka kan. Dan bahkan kan beberapa tenaga bantuannya juga dari tenaga bantuan orangnya, TBO-nya itu kan orang-orang masyarakat sekitar. Betul. Karena kan tetap kita melibatkan masyarakat yang notabene mereka lebih tahu. Benar, tempat tinggalnya mereka gitu ya. Karena kan kita bicara tentang kebiasaan, kultur budayanya beberapa, dan beberapa informasi bahkan mereka lebih tahu. Kita beberapa kita ada data yang beberapa kita survei berdasarkan wawancara. Pernah lihat burung jenis ini ada kartu gambar? Kasih lihat kartu gambar. Oh, ini pernah ada. Ini biasa jam segini, ini ada di sini. Oh, mereka lebih tahu spot-spotnya ya. Bener Pak, ini kayak gini. Iya, suaranya kayak gini. Nah itu. Jadi ada bentuk wawancara. Jadi tim itu dengan seperti itu cara-caranya gitu. Nanti kita laporkan. Itu yang menarik itunya gitu. Oke, Bang Ale. Nah, kalau sekarang kan dunia outdoor kayaknya udah bukan sesuatu yang awam lagi nih. Siapa saja dari kalangan mana saja, umur berapa saja udah bisa bermain di outdoor. Kalau dulu kan mungkin hanya orang-orang yang punya basic tertentu atau memang sudah ahli saja yang berani. Betul. Gitu. Nah, kalau Bang Ale melihat fenomena ini bagaimana sih ketika semua orang tanpa batasan
bisa bergerak di dunia outdoor, ada nggak sih plus minusnya menurut Bang Ale? Ada. Coba dijelaskan ke teman-teman di Tadi rumah, bilang plus pandangan minus, Bang Ale nih. dibilang plus minus ada. Ya memang kita tahu berapa tahun belakangan ini tren buat orang wisata di alam tuh tinggi banget. Apalagi ya pendakian ya. Iya. Waduh, beda Betul. banget berapa tahun lalu gitu lah. Gunung sampai macet sekarang ya. Berapa tahun belakangan ya? Baru 5 tahun kali ya? Berapa ya? Kondisi kayak gitu. Kondisi rame tuh kayaknya udah 10 tahun deh sejak film terkenal itu. Iya, Ya kan? iya. Tapi, itu udah 10 tahun. Tapi udah baru mulai di situ. Tapi kan baru mulai bener-bener wahnya tuh. Rame banget, iya mulai sih. berapa? Sekitar 5 tahun 5-6 tahun belakangan. ini lah ya. 5 tahun ini. Nah itu. Dan memang satu sisi, kalau nggak dibarengin dengan pengetahuan, dengan pengetahuan tentang manajemen persiapan perjalanannya sendiri, perlengkapannya sendiri, termasuk tentang pengetahuan tentang alamnya, tentang edukasinya yang ada, ya kita tahulah kecelakaan masih terjadi, kerusakan alamnya sendiri terjadi, sampah nggak kelar-kelar, kasus sampah di alam itu udah puluhan tahun tapi nggak kelar-kelar ya. Betul. Nah, jadi apa yang salah di sini? Padahal udah ada melakukan opsi atau apa sering ada, tapi masih gitu. Tapi yang menarik ini ternyata kalau kita cek-cek, ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Tahu kan berita tentang sampah tertinggi di dunia ada di mana? Ya, Everest. Everest. Nah, di sana pun terjadi hampir. Jadi ini kondisi yang memang bisa dibilang dunia juga, tapi Indonesia salah satu yang bisa dibilang lebih parah ya. Bukan lebih parah, kondisinya emang kayak gitu. Lumayan kondisinya lumayan parah gitu. Parah ya. Jadi gimana ya? Jadi bahkan beberapa media luar sering banget informasikan tentang kalau datang ke Indonesia, ke Gunung Indonesia, salah satu patokannya paling gampang adalah mengikuti sampah. Itu malu banget gak sih? Bener. Sampai di posting ke media kan malu ya. Iya. Jadi gampang biar nggak nyasar di Indonesia, ikutin jalur sampah. Waduh, gue dengar tuh. Udah pasti jalur manusia itu. Kayaknya gimana gitu. Nah, apa yang salah gitu. Dan kemudian tentang plus minus tadi ya, itu salah satu minusnya itu ya. Semakin kalau nggak pengetahuan yang nggak dibarengi itu hanya sekedar buat ikut-ikutan atau sekedar buat ikutan, oke ikutan nggak apa-apa, tapi harus bisa dibarengi bukan sekedar ikutan mau kesana aja, tapi pengetahuannya juga harus. Jadi tadi riset tadi sebelum berangkat tadi semua perlengkapan, semua pengetahuan di sana mau ngapain, termasuk kawasan. Kalau memang saya kalau kegiatan ke kawasan ini kan oke, TN bisa semua orang. Tapi juga TN juga nggak semua tempat bisa dimasukin. Betul. Ada zonasinya Ada ya. zonasi yang udah pemanfaatan yang sudah ditentukan. Betul. Nah, udah ditentukan jalur pemanfaatan. Kalau misalnya pendakian nih, jalur gunung ini hanya ada 4 resmi. Ya udah pakai yang itu. Selama lo mengikuti jalur resmi itu, seharusnya aman-aman aja. Terus salah satunya yang jadi masalah juga ketika semakin rame adalah trek. Trek pendakian, treknya itu kadang gini loh. Kan udah diatur nih, lo ikutin jalur yang bener gitu loh. Tapi kadang ngerasa pengen biar cepat potong sini. Eksplorasi sendiri. Jadi potong jalur sini, potong sini apa? Akhirnya rusak tuh jalur. Iya betul. Jadi sebenarnya lo harus ikutin jalur. Jadi Jalur yang sudah ya, ada. karena udah ditentukan. Jadi biar nggak semua tumbuhan rusak. Kalau lo buka, karena semakin lo buka, semakin lo butuh tempat yang lain, butuh macam-macam lah. Terus masalah tadi sampah, kesadaran tentang sampahnya masih rendah kita sampai sekarang. Ya kan sampai sekarang itu masalah minusnya juga salah satunya. Terus masalah makanan aja juga. Kasih makan satwa. Jadi sangkanya ngasih makan satwa di hutan itu dengan, ya gue agak sebel ketika di media sosial dia ngomong, wah di sini dibegal nih. Jadi kesannya begal kan negatif ya. Jadi si satwa itu ngebegal makanan kita, si monyet itu ngebegal makanan kita. Lah, yang membuat dia jadi ngambil gitu kita sendiri. Iya. Ketika kita buang makanan nggak dirapikan, nggak dibawa pulang sampahnya. Mereka sadar monyet atau apa, mereka tahu wah jadi nggak susah-susah, selama ada manusia ada makanan. Betul. Nah, karena monyet juga hewan cerdas ya. Bukan hanya monyet kan, satwa itu belajar. Betul. Nah, jadi biar mudah. Bagas juga, Bagas, babi ganas. Ya kan? Bagas gini. Lah, tahu nggak kenapa babi ganas itu muncul dekat camp? Karena ketika lo buang habis bikin nenda, sampah di situ. Makanannya di situ. Dia udah tahu ya pada manusia situ pasti ada makanan. Benar. Nah, bagaimana kita ayo hindarin itu biar mereka cari makan. Mereka semua udah ada makanan gitu loh. Betul. Hindarin itu jadi hindarin aja untuk tidak buang tidak ngasih makan langsung ataupun tidak langsung. Ngasih makan langsung itu maksudnya bukan berarti lo ngasih makan gini. Lo
cara buangnya aja, cara Betul, harus sisa diperhatikan makan ya. itu aja berarti serangga langsung masih makan yang akhirnya membuat itu harus hati-hati juga. Jadi plus minusnya ya pokoknya plusnya seneng. Kalau gue senangnya apa? Karena banyak anak-anak muda kita sekarang ini wisata ke alam. Iya. Mudah-mudahan pengaruhnya nanti lebih pengaruh Memberikan pengaruh yang positif pengaruh positif, ya. mencintai gitu loh. Tapi juga harus minusnya cuma kadang-kadang sebagian, saya bilang sebagian ya, sebagian masih tidak dipahami hanya sekedar buat Jalan-jalan ke sono doang. nih, yuk ke sana, yuk atau sekedar ini istilahnya apa ya? Kalau bisa pendakian itu bukan sekedar kuy yuk gitu loh. Enggak gitu loh. Banyak proses yang harus disiapkan gitu Banyak loh. yang harus disiapkan Siapkan. dan juga banyak yang harus diselesaikan. Yang diselesaikan tidak hanya perjalanan saja, Betul. tapi apa yang kita bawa pulang ini ya. Dan kalau di kawasan-kawasan yang sudah diatur pengelolaannya, ya kita ikut aturannya. Betul. Gitu. Jadi jangan main colong-colong. Nah, satu lagi, jangan pakai Apa tuh? jangan pakai ini loh, maksudnya apa namanya? Calo. Oh, calo. Kan suka ada tuh Benar. mentang-mentang karena nggak malas ngurusnya, walaupun bayar calo bisa lebih mahal. Kan ada permintaan, Maka hal itu juga ada. itu nyetopnya harus dua pihak. Kita juga nyetop makainya, otomatis itu akan stop. Oke. Gitu. Kadang masih ada. Gitu. Calo-calo gunung ini ya, Iya, sangat berbahaya istilahnya ya. salah satunya. Karena- Kalau kita nggak stop ya Benar. itu ada terus. Karena yang banyak terjadi juga sudah ada jalur resminya, tapi karena ada calo-calo gunung ini bisa melewati jalur-jalur yang Betul. tidak seharusnya. Padahal lebih mahal loh kadang. Dan ketika ada permasalahan, misalkan amit-amit, Nah. jangan sampai tapi ada kecelakaan Ya. atau apa, yang bertanggung jawab juga adalah pihak-pihak resmi ini. Pasti gitu loh. mau nggak mau tetap pihak resmi akan kena. Jadi ngerepotin orang Tetap lain, gitu. Walaupun Say. tetap punya tanggung jawab. Walaupun nggak lewat resmi, tapi tetap punya tanggung jawab. Betul. Mau nggak mau kan, karena akan dikejar oleh pihak manapun. Wah, ini kok bisa lolos nah? Karena kita jadi harus Jadi harus Dua belah balance pihak ya, sama kedua lah. belah pihak Heeh. itu tidak hanya bisa mengharapkan sistemnya harus A, B, C, Ya. tapi sistemnya sudah ada, kitanya juga harus menjalani dengan baik. Nah, Gusti, gitu ya. jadi kita saling dukung lah. Kita sama-sama kita ingin perbaiki dengan kegiatan ini dengan baik, kecelakaan lebih turun, kerusakan juga apa namanya nggak Tidak semakin masif tidak gitu masif, ya. atau paling nggak tetap terjaga lah. Kita juga pengen kalau kita wisata, kita nyebut wisata pendakian ya atau wisata alam ya, karena kan lebih banyak sekarang di situ ya. Nyaman kan, campnya nyaman. Tapi ya itulah kita yang harus bisa menjaga itu gitu. Oke. Ya, sama-sama kita ikut apa dengan cara yang istilahnya dengan cara yang baik, benar, bijak dan bertanggung jawab. Mantap tuh, quotes of the day itu barusan. Nah Bang Ale, kita break dulu sejenak teman-teman. Jangan kemana-mana karena Outdoor Pro Takeover akan kembali lagi dengan perbincangan-perbincangan menarik lainnya.